الحمد لله الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال أيضا: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. Masyaallah muslimin jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana hingga saat ini kita masih berikan nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita bisa menjalankan berbagai aktivitas. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, saum kita, tilawah kita, qiyamul lail kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lewat mimbar ini khatib mengajak dan mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Al-khawfi al-jalil wa amal bil tanzil istidadan lil yaumil akhir. Takut kepada Zat yang Maha Agung, menjalankan apa yang telah diturunkannya dalam rangka mempersiapkan hari yang akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat Islam hari ini bahkan menjadi umat terbesar di dunia, lebih dari 1,5 miliar. Namun banyaknya jumlah umat Islam hanya pada kuantitasnya saja, sedangkan kualitasnya masih minim. Jumlah yang banyak lebih bagaikan buih di lautan, sebagaimana dikabarkan dalam hadis Nabi SAW dari Thauban radhiyallahu anhu, yang artinya akan datang suatu masa di mana bangsa-bangsa akan menolak kalian seperti orang-orang yang rakus memperebutkan makanan di atas meja. Ada seorang yang bertanya, apakah karena pada saat itu jumlah kami sedikit? Rasulullah SAW menjawab, tidak, bahkan kamu pada saat itu banyak, akan tetapi kamu seperti buih di atas lautan. Sungguhnya Allah telah mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian dan telah mencampakkan penyakit awan pada hati kalian. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa penyakit wahan itu? Rasulullah SAW menjawab, al-wahan adalah penyakit cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Buih di lautan walaupun banyak, tapi tidak memberi pengaruh apapun. Kemana angin berhembus, kesanalah buih bergerak. Ombak membawanya ke tepian, ia akan menepi. Demikian pula jika ombak menarik ke tengah lautan, ia pun ikut serta. Demikianlah kondisi umat hari ini. Keberadaannya di tengah kehidupan manusia, bahkan sebagai penentu arah, namun mengikut arah. Kecenderungan manusia ke barat, umat ikut ke barat. Orang lain berjalan ke timur, berbondong-bondong gerak ke timur. Misalnya dalam persoalan pakaian, tren yang berkembang di barat diikuti tanpa menakar perbuatannya itu layak atau tidak, sesuai dengan ajaran agamanya atau tidak. Atau dalam persoalan yang lain, orang lain di negara maju mengembangkan sekulerisme atau pemisahan agama dari kehidupan. Kaum muslimin ikut-ikutan juga. Ajaran agama dianggap tidak cocok dengan perkembangan zaman. Islam dianggap kuno, tidak kompatibel
dengan era kekinian. Al-Abdir tidak Al-Tarif. Masyarul muslimin rahimakumullah. Ketika umat menjadi buis bagaimana hari ini, maka umat tidak mempunyai kehormatan. Kehidupan mereka ditentukan, didikte oleh orang lain. Kata mereka baik, umat mengamini. Kata mereka buruk, umat ikut menjauhi. Padahal standar yang dilakukan oleh orang di luar Islam adalah standar yang bertentangan dengan keyakinan, pemahaman akidah umat Islam. Banyak kebiasaan, budaya, pemikiran, konsep dan tingkah laku orang yang dijadikan anutan oleh umat Islam benar-benar bertentangan dengan kebiasaan, budaya, pemikiran, konsep dan tingkah laku panutan sejati Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agar kondisi terpuruk ini berubah menjadi kebangkitan, maka langkah utama yang harus dijalankan oleh kaum muslimin adalah mengembalikan kesadaran mereka akan nilai-nilai yang ada pada ajaran agama mereka, yaitu agama Islam. Umat Islam bisa dikuasai, dikendalikan, bahkan dijajah oleh musuh-musuh mereka karena umat Islam awam terhadap ajaran agamanya sendiri. Kebanyakan umat Islam memahami ajaran Islam seolah hanya membicarakan urusan akhirat semata. Bicara urusan dunia mengikut ke barat atau ke timur. Padahal tidaklah demikian. Islam merupakan ajaran yang mengatur seluruh persoalan kehidupan manusia, baik urusan ibadah, akhlak, termasuk juga muamalah. Yang terkategori muamalah hubungan manusia dengan manusia lainnya, yakni urusan perekonomian, hubungan sosial kemasyarakatan yang mengatur masalah hukum bagi pelaku kejahatan, pelanggar aturan. Demikian juga dalam kepemimpinan negara, di samping urusan keluarga seperti pernikahan dan sebagainya. Umat Islam wajib menyadari tentang kesempurnaan ajarannya. Kemudian pula umat Islam wajib mempunyai kesadaran seluruh ajaran Islam yang ada yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala juga wajib dilaksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agar kaum muslim bisa mempunyai keyakinan tentang kesempurnaan Islam yang kemudian mendorongnya untuk menjalankannya, maka perlu pengetahuan akan ajaran agama Islam sendiri. Maka dari itu, disinilah kaum muslim perlu menguasai ilmu dan thaqafah Islam. Dan pengetahuan yang pertama harus ada adalah pengetahuan tentang akidah Islam, yakni tentang siapa dirinya, dari mana ia berasal, mau kemana ia kembali, dan apa tugasnya di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang siapa dan dari mana asal dirinya, berarti ia harus sadar bahwa ia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta alam semesta. Dari sinilah ia kemudian harus belajar tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya. Demikian pula dengan kesadaran akan tugasnya di dunia, ia harus mempelajari apa saja yang harus ia jalankan, seperti ia harus tahu ajaran Islam yang terkait dengan amal di dunia. Jika dia menjadi orang tua, bagaimana hak dan kewajiban terhadap keluarga? Jika dia seorang pedagang, maka dia wajib mengetahui hukum perdagangan dalam Islam. Jika dia adalah seorang pendidik atau guru, maka bagaimana pandangan Islam tentang profesinya itu? Demikian pula, jika ia adalah seorang pemimpin, maka ia wajib belajar tentang ilmu pemerintahan Islam, kepemimpinan dalam Islam, bentuk negaranya, atau aturan yang dipakainya, mekanisme pengambilan hukum dan aturannya, dan sebagainya. Kemudian terkait dengan pemahaman tentang tempat kembali setelah mati, berarti seorang muslim wajib mempersiapkan diri menghadapi hari pembalasan yang pasti terjadi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 123 yang artinya, dan takutlah kamu pada suatu hari di waktu seorang tidak dapat menggantikan seorang lain sedikitpun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat padanya
dan tidak pula mereka akan ditolong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang takut akan hari pembalasan senantiasa akan memperbaiki sikap dan perilakunya setiap saat. Walaupun setiap manusia akan tetap melakukan kesalahan, namun setiap kesalahan dan dosa yang ia lakukan akan diiringi dengan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berharap ridhonya. Jika kaum muslimin menyadari pastian datangnya hari akhir, maka ia akan meraih tingkat spiritual yang tinggi. Tingkat spiritual yang tinggi akan menjauhkan sifat hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Umat Islam hari ini menjadi buih. Suatu saat nanti akan berubah menjadi gelombang besar yang kuat dan memberi pengaruh dalam kehidupan umat manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Kama qala ya ayuhan nas يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا إنك رؤوف رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى والنهي عن المنكر والبغي لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. أقم الصلاة. Alhamdulillah الذي أنزل القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في سلم كافة ولا تتبعوا خطوة الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال أيضا اليوم أحمد لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم Islam Madinah. Masyaallah muslimin jamaah rahimahumullah.
Alhamdulillah, puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita masih berikan nikmat iman, Islam serta kesehatan sehingga kita bisa menjalankan berbagai aktivitas. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini, saum kita, tilawah kita, qiyamul lail kita senantiasa diterima Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Lewat mimbar ini khatib mengajak dan mengingatkan kepada diri khatib pribadi dan umumnya kepada jamaah sekalian, marilah kita senantiasa tingkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Al-khawfi al-jalil wa amal bila tanjil istidadan lil yaumil akhir. Takut kepada Zat yang Maha Agung, menjalankan apa yang telah diturunkannya dalam rangka mempersiapkan hari yang akhir. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Umat Islam hari ini bahkan menjadi umat terbesar di dunia, lebih dari 1,5 miliar. Namun banyaknya jumlah umat Islam hanya pada kuantitasnya saja, sedangkan kualitasnya masih minim. Jumlah yang banyak lebih bagaikan buih di lautan, sebagaimana dikabarkan dalam hadis Nabi SAW dari Thauban radhiyallahu anhu, yang artinya akan datang suatu masa di mana bangsa-bangsa akan menolak kalian seperti orang-orang yang rakus memperebutkan makanan di atas miliknya. Ada seorang yang bertanya, apakah karena pada saat itu jumlah kami sedikit? Rasulullah SAW menjawab, tidak, bahkan kamu pada saat itu banyak, akan tetapi kamu seperti buih di atas lautan. Sungguhnya Allah telah mencabut rasa takut dari musuh-musuh kalian dan telah mencampakkan penyakit awan pada hati kalian. Seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa penyakit awan itu? Rasulullah SAW menjawab, al-wahan adalah penyakit cinta dunia dan takut mati. Hadis riwayat Abu Dawud dan lainnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Buih di lautan walaupun banyak, tapi tidak memberi pengaruh apapun. Kemana angin berhembus, kesanalah buih bergerak. Ombak membawanya ke tepian, ia akan menepi. Demikian pula jika ombak menarik ke tengah lautan, ia pun ikut serta. Demikianlah kondisi umat hari ini. Keberadaannya di tengah kehidupan manusia, bahkan sebagai penentu arah, namun mengikut arah. Kecenderungan manusia ke barat, umat ikut ke barat. Orang lain berjalan ke timur, berbondong-bondong gerak ke timur. Misalnya dalam persoalan pakaian, tren yang berkembang di barat diikuti tanpa menakar perbuatannya itu layak atau tidak, sesuai dengan ajaran agamanya atau tidak. Atau dalam persoalan yang lain, orang lain di negara maju mengembangkan sekularisme atau pemisahan agama dari kehidupan. Kaum muslimin ikut-ikutan juga. Ajaran agama dianggap tidak cocok dengan perkembangan zaman. Islam dianggap kuno, tidak kompatibel dengan era kekinian. Out-of-date, tidak up-to-date. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ketika umat menjadi buih sebagaimana hari ini, maka umat tidak mempunyai kehormatan. Kehidupan mereka ditentukan, didikte oleh orang lain. Kata mereka baik, umat mengamini. Kata mereka buruk, umat ikut menjauhi. Padahal standar yang dilakukan oleh orang di luar Islam adalah standar yang bertentangan dengan keyakinan, pemahaman akidah umat Islam. Banyak kebiasaan, budaya, pemikiran, konsep dan tingkah laku orang yang dijadikan anutan oleh umat Islam benar-benar bertentangan dengan kebiasaan, budaya, pemikiran, konsep dan tingkah laku panutan sejati Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agar kondisi terpuruk ini berubah menjadi kebangkitan, maka langkah utama yang harus dijalankan oleh kaum muslimin adalah mengembalikan kesadaran mereka akan nilai-nilai yang ada pada ajaran agama mereka, yaitu agama Islam.
Umat Islam bisa dikuasai, dikendalikan, bahkan dijajah oleh musuh-musuh mereka karena umat Islam awam terhadap ajaran agamanya sendiri. Kebanyakan umat Islam memahami ajaran Islam seolah hanya membicarakan urusan akhirat semata. Bicara urusan dunia, mengikut ke barat atau ke timur. Padahal tidaklah demikian. Islam merupakan ajaran yang mengatur seluruh persoalan kehidupan manusia, baik urusan ibadah, akhlak, termasuk juga muamalah. Yang terkategori muamalah hubungan manusia dengan manusia lainnya, yakni urusan perekonomian, hubungan sosial kemasyarakatan yang mengatur masalah hukum bagi pelaku kejahatan, pelanggar aturan. Demikian juga dalam kepemimpinan negara, di samping urusan keluarga seperti pernikahan dan sebagainya. Umat Islam wajib menyadari tentang kesempurnaan ajarannya. Kemudian pula umat Islam wajib mempunyai kesadaran seluruh ajaran Islam yang ada yang diturunkan Allah Subhanahu wa taala juga wajib dilaksanakan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Agar kaum muslim bisa mempunyai keyakinan tentang kesempurnaan Islam yang kemudian mendorongnya untuk menjalankannya, maka perlu pengetahuan akan ajaran agama Islam sendiri. Maka dari itu, disinilah kaum muslim perlu menguasai ilmu dan hafazah Islam. Dan pengetahuan yang pertama harus ada adalah pengetahuan tentang akidah Islam, yakni tentang siapa dirinya, dari mana ia berasal, mau kemana ia kembali, dan apa tugasnya di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Berbicara tentang siapa dan dari mana asal dirinya, berarti ia harus sadar bahwa ia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa taala, Rabb pencipta alam semesta. Dari sinilah ia kemudian harus belajar tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifatnya. Demikian pula dengan kesadaran akan tugasnya di dunia. Ia harus mempelajari apa saja yang harus ia jalankan, seperti ia harus tahu ajaran Islam yang terkait dengan amal di dunia. Jika dia menjadi orang tua, bagaimana hak dan kewajiban terhadap keluarga? Jika dia seorang pedagang, maka dia wajib mengetahui hukum perdagangan dalam Islam. Jika ia adalah seorang pendidik atau guru, maka bagaimana pandangan Islam tentang profesinya itu? Demikian pula, jika ia adalah seorang pemimpin, maka ia wajib belajar tentang ilmu pemerintahan Islam, kepemimpinan dalam Islam, bentuk negaranya, atau aturan yang dipakainya, mekanisme pengambilan hukum dan aturannya, dan sebagainya. Kemudian terkait dengan pemahaman tentang tempat kembali setelah mati, berarti seorang muslim wajib mempersiapkan diri menghadapi hari pembalasan yang pasti terjadi. Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah 123 yang artinya, dan takutlah kamu pada suatu hari di waktu seorang tidak dapat menggantikan seorang lain sedikit pun, dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya, dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafaat padanya, dan tidak pula mereka akan ditolong. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang takut akan hari pembalasan senantiasa akan memperbaiki sikap dan perilakunya setiap saat. Walaupun setiap manusia akan tetap melakukan kesalahan, namun setiap kesalahan dan dosa yang ia lakukan akan diiringi dengan permohonan ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala seraya berharap ridhonya. Jika kaum muslimin menyadari kepastian datangnya hari akhir, maka ia akan meraih tingkat spiritual yang tinggi. Tingkat spiritual yang tinggi akan menjauhkan sifat hubud dunia wa karahiyatul maut, cinta dunia dan takut mati. Umat Islam hari ini menjadi buih. Suatu saat nanti akan berubah menjadi gelombang besar yang kuat dan memberi pengaruh dalam kehidupan umat manusia. Barakallahu wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.
Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Kama qultu ya ayuhan nas taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladhi tashaa'aluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu innaka ra'ufur rahim. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha'i 'anil munkar wal baghi la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.